Pemerintah merilis kasus positif virus corona di Indonesia bertambah 113 kasus. Pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Bulan Maret ini kan ada corona, itu semakin sepi atau gimana? Makin sepi Pak, gratis banget. Cari duit dari pagi sampai malam, duit gocap apa 100.000 itu susah banget. Sekarang susah, bener-bener susah Pak. Apalagi kayak kita ini punya anak keluar, tinggal suami. Tapi ini aja. Sudah selesai ya masalah ini ya. Pak Rocky menyediakan bantuan sembako dan multivitamin untuk umat prasejahtera. Saat ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi umat Keuskupan Agung Jakarta
untuk berbela rasa kepada tetangga yang membutuhkan dengan memperhatikan kesehatan diri. Saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam masa pandemi COVID-19 ini sesuai dengan anjuran dari Keuskupan Agung Jakarta untuk bisa berbagi kasih kepada mereka-mereka yang khususnya membutuhkan. Nah, hari ini kita gereja Albertus Agung mengadakan aksi peduli di masa pandemi COVID-19 yang tujuannya adalah membagikan nasi bungkus kepada para tukang ojek online, driver online, pedagang kaki lima, yang tentu saja pada masa-masa sekarang ini mereka berada dalam kesulitan. Karena yang biasanya pemasukannya mungkin juga bisa cukup untuk makan, pada saat seperti ini pasti berkurang. Hari ini kami membuat satu paket, ini isi nasi padang, isinya nasi dengan ayam. Dalam membagi makanan ini tentu saja kita mempedulikan jarak aman. Orang-orang yang membantu cuma 2-3 orang saja cukup. Kemudian kita akan undang ataupun siapa yang lewat di sini untuk mengambil satu persatu, tidak berkerumun. Nah, saudara-saudari di lingkungan bisa menggunakan celengan Yesus Tunawisma untuk melakukan aksi ini ataupun dengan kreasi saudara-saudari semua yang ada di lingkungan masing-masing. Bapak, Ibu, Suster, Saudara-saudari, marilah kita mendoakan doa Tahun Keadilan Sosial. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, puji dan syukur atas rahmat-Mu yang berlimpah. Engkau mengajarkan bahwa setiap pribadi berharga dan pantas dicintai. Dalam terang Roh Kudus, ajarilah kami menyadari bahwa kami semua dipanggil untuk mengasihi dan berbuat adil bagi sesama. Engkau menghendaki kami memperhatikan kehadiran dan kebutuhan sesama, serta menghormati martabat manusia. Bimbinglah kami menjadi pribadi yang semakin tangguh, berhikmat dan berkeadilan, mengikuti teladan Yesus Putramu. Bantulah kami mewujudkan damai sejahtera bagi sesama dan alam ciptaan-Mu. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini merupakan hari Minggu Palma atau Minggu Sengsara, yang merupakan awal dari Pekan Suci, yang menghubungkan nubuat-nubuat Kristus tentang kemuliaannya sebagai Raja dan pemakluman tentang kesengsaraan. Perayaan minggu ini juga mengenangkan peringatan Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem yang disambut dan dirayakan dengan meriah. Dan misteri kesengsaraan Kristus dilaksanakan lewat perayaan Ekaristi yang menampilkan kisah sengsara Yesus. Perayaan Minggu Palma pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Justinus Kesarianto, PR.
Misa Minggu Palma pagi ini akan dilanjutkan dengan adorasi Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, sesuai dengan petunjuk KAJ, liturgi pemberkatan daun palma ditiadakan. Mari kita siapkan daun palma untuk menyambut imam menuju ke altar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khususnya juga para saudara-saudari yang berada di rumah, anak-anak sekalian, orang-orang muda, selamat pagi. Wah, pagi ini perarakannya sangat meriah sekali ya saudara-saudari ya. Kalau saudara-saudari di rumah juga bawa ini, kami di sini juga cukup meriah sekali. 4 orang yang hadir di sini dengan petugas. Sangat meriah sekali. Dan memang karena ada situasi pandemik ini, maka kita tidak ada pemberkatan dan langsung mulai dengan nyanyian Yerusalem, lihatlah rajamu. Saudara-saudari yang terkasih, banyak usulan sebenarnya di tahun yang lalu kepada saya untuk mengarak perarakan daun palma ini, kalau bisa sangat meriah Romo, supaya kita semua bisa merasakan. Ada yang mengusulkan saya naik beca, ada yang mengusulkan saya naik gerobak, ada yang mengusulkan saya bawa delman juga, ada yang mengusulkan saya juga pakai kuda-kudaan di time zone. Nah, tapi semua rencana itu gagal, tidak apa-apa ya. Tetapi kemeriahan itu atau suasana itu bisa kita rasakan hari ini, yaitu bagaimana dalam Minggu Palma ini kita diajak untuk menyambut Kristus yang datang sebagai Raja, dan juga mengenang untuk minggu di mana sengsara Tuhan akan dimulai. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mulai liturgi ini. Pertama-tama tadi kita buka tadi di halaman 3 ya, kita mulai dengan langsung dengan liturgi sabda, dan nanti akan lanjutkan dengan liturgi ekaristi. Hari ini kita berdoa untuk intensi misa kita hari ini, yaitu untuk saudara kita yang dipanggil Tuhan, Yakobus Sutojo, 2 tahun yang lalu. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan juga memberikan tempat dalam kerahimannya, dalam kerajaan surga, dalam damai abadi. Saudara-saudari terkasih, dengan rahmat Tuhan, marilah sekarang kita hening sejenak, kita mohon ampun atas dosa dan kerapuan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Putramu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putramu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil manggul salib kami sendiri. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang.
Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri
dan mengambil rupa seorang hamba. Dan ia menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agung Yahudi, Yesus lalu dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang dikenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka telah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki.
Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang juga disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang buluh di tangan kanannya dan mengolok-olok dia. "Salam, hai Raja orang Yahudi!" Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulnya kepadanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus berjalan keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum air bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang di sana yang lewat menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala kepada mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, biarlah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya,
karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah dan kubur-kubur terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pada pagi hari ini, saudara-saudari juga pasti sudah memegang daun palma, atau bahkan juga ada yang tidak memegang daun palma karena kesulitan mencari, tidak apa-apa. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam WA saya yang harus juga saya tanggapi kadang-kadang ya saudara-saudari. Ada pertanyaan begini, Romo, besok kan Minggu Palma, lalu kemudian kan kita di rumah aja, boleh nggak kita ikut perarakan? Boleh nggak kita mengadakan perarakan sendiri di rumah? Saya tanya, saya balas, perarakan di rumah kan tanda tanya tuh. Saya tanya, perarakan di mana? Di ruang tamu. Lah bagaimana? Muter-muter. Iya terserah deh kalau asal jangan tiktokan aja ya. Jadi mereka itu mau satu keluarga depan TV ya, depan altar itu dia muter keliling begitu ya. Jalan serta Yesus tapi diganti Yerusalem. Ya udah silahkanlah.
asal jangan tiktokan habis itu ya. Nah lalu juga ada pertanyaan lagi begini, Romo, dari daun palma itu kan sekarang susah, kita itu nggak boleh keluar rumah. Boleh nggak pakai daun yang ada di sekitar kita? Contohnya daun mangga, di rumah saya banyak daun mangga katanya. Ya udahlah pakai aja lah Pak lah. Saya bilang, kalau pakai daun yang lain selain daun mangga boleh nggak? Ya boleh, asal jangan pakai daun pintu ya. Susah itu, berat. Ya. Jadi dalam situasi seperti ini ya saudara-saudari bisa merayakan dengan hikmat, dengan kreasinya di rumah, tetapi juga jangan keluar batas. Jangan sampai nanti mau dibolehkan perarakan keluar dari komplek merarak sendiri. Wah itu ntar misah sendiri itu ya. Lalu juga saudara-saudari yang belum punya daun palma di rumah, yang hari ini juga ya cukup dengan tangan saja mungkin ya, atau dengan nyanyian saja, ya tidak apa-apa saudara-saudari. Besok kalau sudah pandemi ini selesai, saudara-saudari bisa petik daun palma, datang ke gereja, minta berkat. Yang daun palmanya belum diberkatin, nanti besok setelah pandemi ini selesai, lalu minta berkat. Dan biasanya kan tradisinya kan ditaruh di salib, ya. Nah itu pertanyaan itu banyak sekali minggu-minggu ini. Nanti bagaimana salib saya nggak ada ininya dong, nggak ada daun palmanya. Ya kan salibnya pending dulu, nggak ada daun palmanya. Sebentar aja, paling situasi pandemi ini selesai, nanti ditaruh lagi. Ya ada lagi. Jadi saudara-saudari tenang ya. Nah saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan dalam kisah yang kita rayakan hari ini sebenarnya ada dua bagian. Bagian yang pertama tadi Yesus diarak ya menuju Yerusalem, semua orang di depan pintu gerbang kota Yerusalem itu mengatakan Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lalu kemudian setelah itu tadi kita mendengarkan kisah sengsara. Pertama, Yesus disambut dengan gembira, semua banyak orang juga menyambut dia, mengatakan Hosana. Lalu yang kemudian orang setelah selesai itu mengatakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudari, ada hal yang menarik yang perlu kita lihat di sini. Yang pertama yaitu mengenai kata Hosana. Hosana itu dalam kata Ibrani itu berarti Tuhan tolonglah selamatkan kami, berilah kami keselamatan. Jadi sebenarnya ini kata Hosana ini ada dua makna sekaligus, yaitu selamat datang wahai engkau sang penyelamat, dan tolonglah selamatkan kami. Jadi kata Hosana ini kalau kita lihat di Mazmur 118 ayat 25 itu, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan berilah kiranya kami kemujuran. Itu dalam Mazmur 118 ayat 25. Kata Hosana ini dipakai oleh umat yang ada di situ atau orang banyak yang ada di situ untuk mengatakan, wahai sang penyelamat, selamat datang, tolonglah selamatkan kami. Itu satu ungkapan yang tulus dari mereka. Mereka mohon keselamatan, mereka mengucapkan pujian. Nah, lalu saudara-saudari, yang terjadi ketika sudah ada seperti itu, orang banyak ini, orang yang sama yang menerikan ini, dalam kisah selanjutnya yang kita dengarkan dalam kisah sengsara, berteriak. Di sini dikatakan salibkan dia, salibkan dia. Malah kalau kita lihat dalam ayat 27, tetapi orang banyak itu bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan, Yesus dihukum mati. Ayat 22 juga dikatakan, ayat 27, ayat 20, ayat 22, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan katanya. Nah, ayat 25 lagi, jika begitu apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru lagi, ia harus disalibkan. Kata ia harus disalibkan ini di ayat-ayat yang kita lihat ini, yaitu adalah kata-kata di mana yang pertama tidak sesuai dengan kata-kata yang diucapkan sekarang ini. Tadi teriak Hosana, Hosana, sekarang salibkan dia. Bahkan Pilatus kasih pilihan siapa yang mau dibebaskan, malah mereka pilih Barabas. Yesus yang tadinya diterima, wahai engkau sang penyelamat, selamatkanlah kami, malah sekarang ditolak dan minta dia dihukum mati. Apa yang terjadi di situ saudara-saudari kalau kita perhatikan di ayat 20 ini, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Hasutan. Jadi
tua-tua dan imam-imam kepala ini sebagai orang yang dilihat dan akhirnya mereka itu menerima hasutan itu, dan akhirnya sebagai orang banyak yang ada di situ, mereka semua mengikuti apa yang dikehendaki oleh imam kepala dan juga orang-orang tua tadi, padahal mereka minta diselamatkan. Dengan semudah itu, dengan hasutan semudah itu, tadi mereka yang berteriak dengan gembira, dengan luar biasa, sekarang malah justru berbalik. Saudara-saudari yang terkasih, coba kalau kita renungkan peristiwa ini, apakah ini tidak terjadi dalam hidup kita? Kadang-kadang kita juga sama, kita sering berteriak-teriak, Tuhan tolonglah kami, kita punya niat, kita cinta dengan Tuhan, selamatkanlah kami, kita mungkin memuji Tuhan. Tetapi pada suatu ketika kita bisa berbalik juga. Apa yang terjadi dengan berbagai macam hasutan, bukan hasutan orang lain. Kalau di sini imam kepala dan juga ahli orang tua-tua, tetapi yang terjadi bukan hanya hasutan orang lain yang membuat kita juga berbalik untuk tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki atau apa yang kita ucapkan, tetapi juga diri kita sendiri. Apa itu? Yaitu adalah kelemahan kita. Apa itu? Ketakutan dan kekhawatiran serta kecemasan. Inilah yang menghasut kita, sehingga hal yang luar biasa, orang mengatakan hosana, orang mohon ditolong, lalu dengan demikian berbalik juga karena ketakutan, karena kecemasan, karena kekhawatiran yang dirasakan oleh orang banyak ini. Benarkah ini dia Mesias? Segala macam hasutan dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, bahkan juga orang tua dan imam-imam kepala itu, sehingga mereka akhirnya dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu berbalik, malah menyerang Yesus. Kita juga sama, seringkali kita dihasut oleh kekhawatiran, oleh kecemasan, oleh ketakutan dalam diri kita. Iman kita yang mau berkembang itu habis oleh ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan kita. Bahkan juga niat-niat baik kita yang mau kita lakukan kadang-kadang terhambat oleh yang namanya kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Bukan hanya soal iman, bukan hanya soal niat baik, tetapi juga seluruh rencana-rencana kita, bahkan juga gambaran-gambaran kita, itu juga habis oleh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Apalagi saat-saat ini, orang yang tadinya sudah berplanning untuk mengadakan ziarah, tur ke Eropa, lalu kemudian ada yang berplanning juga hari ini mau mengadakan hajatan, ada yang planning juga mau ngapain ya. Dengan situasi yang sekarang ini, planning yang enak-enak itu, rencana-rencana yang bagus itu, rencana-rencana yang baik itu, semuanya seolah-olah dengan pandemik ini hancur. Seolah-olah tidak ada harapan lagi. Semua orang kecewa dan ketakutan. Kenapa? Dengan ketakutan dan kecemasan itu, bahwa seolah-olah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Seolah-olah rencana itu tidak akan jalan lagi. Seolah-olah yang digeser itu akan dihapus, tidak akan terjadi. Padahal kita percaya dan yakin situasi yang bersama-sama ini, yang membuat kita takut adalah diri kita sendiri, yang merasa bahwa situasi ini terus menerus, dan akhirnya kita tenggelam dengan kecemasan dan ketakutan itu. Apa yang terjadi akhirnya, saudara-saudari, yang ada dalam diri kita sehari-hari adalah perasaan yang digambarkan di sini, yaitu adalah perasaan di mana orang dihantui dengan rasa takutnya, dihasut, dan kemudian orang berada dalam situasi berbalik. Berbalik dengan apa? Ya tadi, apa yang ingin dilakukan, harapan-harapannya, apa yang menjadi rencananya seolah-olah hancur karena ketakutannya itu sendiri. Karena ketakutan besok mungkin tidak akan selesai, besok lagi, atau orang bertanya kapan dia selesai, atau bahkan dengan ketakutan juga situasi seperti ini bagaimana. Lalu kemudian ada yang ekonominya hancur, ada yang dagangannya itu nggak laku, ada segala macam. Dan situasi yang tidak menentu ini mengajak orang juga akhirnya untuk bersama-sama di sini digambarkan merasa bahwa diri mereka diikat dan dikungkung dalam segala macam kecemasan itu. Akhirnya saudara-saudari, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka harapkan, sungguh-sungguh mati. Padahal itu harus tumbuh, harapan itu harus tumbuh.
Rencana itu harus tumbuh. Dan juga apa yang kita lakukan sekarang ini saat-saat mungkin di rumah atau dimanapun dengan situasi seperti ini, tetap menumbuhkan itu. Dan saudara-saudari yang terkasih, satu gambaran yang menarik adalah bagaimana akhirnya apa yang menjadi kekuatan dari Yesus untuk menjalani situasi seperti ini adalah suatu situasi keyakinan, kepercayaan kepada Bapaknya. Ketika dia mulai masuk ke gerbang kota Yerusalem, dia naik keledai, dia bersama-sama juga dengan muridnya, dengan kerendahan hatinya memasuki kota Yerusalem, melihat juga apa yang akan terjadi ke depan. Dia tahu akan adanya kesengsaraan itu, akan ada penyalipan itu. Tetapi dia tetap yakin dan percaya bahwa Bapaknya selalu ada bersama dengan dia. Dan dia yakin rencana penyelamatan ini akan berhasil. Jadi ketakutan yang ada pada orang banyak ini, kekhawatiran yang ada pada orang banyak ini, tidak ada pada Yesus yang menghadapi salib itu sendiri. Dia yakin dan percaya bahwa rencana Bapa yang baik akan terjadi pada dirinya. Begitu juga hari ini saudara-saudari, kita yang semua takut, kita yang seolah-olah diikat oleh ketakutan dan kecemasan itu, marilah sekarang kita juga merubah diri kita, ya, membuka ikatan itu, melepaskan ikatan-ikatan ketakutan dan kecemasan itu. Kita punya harapan, kita masih punya rencana, dan kita tumbuhkan rencana dan harapan itu selalu. Apa yang saudara-saudari bisa kerjakan di rumah, apa yang saudara-saudari bisa kerjakan saat ini, itu menjadi bagian bahwa saudara-saudari tetap melakukan sesuatu, berharap ini situasi bisa berhasil. Dan sebagai salah satu contoh saudara-saudari yang digambarkan dalam sebelum misa hari ini, bagaimana juga saudara-saudari atau kita semua tidak tinggal diam. Kita cuma diajak untuk bergerak. Kalau kita mau niat-niat kita berjalan dengan baik, rencana-rencana kita berjalan dengan baik, situasi ini juga bisa berjalan dengan baik, apa yang bisa kita lakukan? Jangan dengan ketakutan dan kecemasan akhirnya terdiam dalam kamar, merenungkan, dan akhirnya kemudian sakit. Ya. Tetapi bagaimana saudara-saudari bisa membantu dalam situasi seperti ini? Ada yang bisa bikin nasi bungkus, berikan kepada orang-orang yang terdampak dalam pandemi COVID-19 ini. Ada yang bisa membantu untuk memberikan masker untuk para medis, belikan itu sesuai dengan kemampuan. Ada yang cukup tinggal di rumah saja, ya sudah tinggal di rumah saja. Artinya semuanya berupaya untuk memerangi situasi ini, bukan dengan ketakutan dan kecemasan orang diikat dan dihasut untuk akhirnya orang berada dalam putus harapan itu sendiri. Seperti yang terjadi gambarannya dalam orang banyak ini, yang tadinya punya semangat untuk diselamatkan, bisa berbalik dengan hasutan itu. Kalau mereka dihasut oleh para tua-tua dan imam-imam, kita dihasut oleh kecemasan dan ketakutan kita. Nah saudara-saudari, marilah kita membuka ikatan itu. Ada sebuah kisah saudara-saudari, ada seorang petani ya, mempunyai 3 ekor keledai. Yang 2 dewasa, yang 1 masih anak. Lalu kemudian keledai ini dibawanya menuju ke ladang. Selama perjalanan menuju ke ladang, si petani ini mampir ke warung. Lalu kemudian dia hanya membawa 2 tali untuk mengikat keledai itu. Yang pertama sudah diikat, yang kedua sudah diikat, yang 1 dia bingung cari tali lagi. Lalu kata yang punya warung itu, dia berkata, apa yang mau kau lakukan? Saya mau pinjam tali, saya nggak punya. Kamu buat apa tali itu? Saya mau mengikat keledai saya yang kecil ini. Lalu si tukang warung itu dengan bijak mengatakan, sekarang kamu buka ikatan kedua keledai dewasa tadi. Suruhlah keledai yang kecil itu bersama-sama berada di situ, supaya dia melihat bahwa keledai dewasa itu diikat. Akhirnya dia buat lakukan itu, diikat tanpa tahu maksudnya apa. Lalu kemudian si keledai yang kecil itu pura-pura kamu ikat, padahal nggak ada tali. Kamu imajinasikan saja, diikat ya lehernya, kemudian ditaruh di situ. Benar, keledai itu tidak perlu jalan-jalan lagi, diam aja di situ. Dia makan di warung, ya, selesai makan, akhirnya dia mau pergi lagi, melanjutkan ke ladang. 2 keledai dewasa sudah dibuka talinya, saudara-saudari. Lalu kemudian yang 1 dipikirkan gak diikat, cuman bohong-bohongan saja. Tetapi keledai yang kecil ini tidak mau bergerak.
yang satu, yang dua sudah jalan, yang keledai yang kecil ini diam saja di situ. Lalu kemudian didorong-dorong, dia nggak mau, digeret-geret nggak mau. Lalu kata tukang warung gitu, kamu harusnya buka dulu ikatannya. Diketawa, ini kan nggak diikat. Katamu nggak diikat, tapi si keledai itu merasa diikat. Oke, coba kamu imajinasikan, buka ikatannya, dibuka ikatannya. Bener, akhirnya keledai yang kecil ini ngikutin, jalan, dituntun, akhirnya jalan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kalau kita diikat dengan tali seperti tadi yang tidak sesuai dengan kenyataan, membuat kita juga stuck, membuat kita juga terbelenggu. Kita ketakutan dan kecemasan kita banyak melihat sana sini, banyak melihat situasi seperti ini yang belum tentu terjadi. Dan itu membuat kita stuck dan membuat kita takut, dan akhirnya kita juga berdiam, ngikutin. Seperti keledai tadi yang seolah-olah diikat, padahal itu imajinasi, belum terjadi. Tetapi ya karena itu tadi, melihat yang dewasa itu begitu diam karena diikat, dia juga seolah-olah diikat, maka dia terdiam. Nah, apa yang harus saudara-saudari lakukan? Membuka ikatan imajinasi ketakutan, membuka ikatan imajinasi kekhawatiran, membuka ikatan imajinasi kekhawatiran dan ketakutan itu, kecemasan itu dibuang jauh-jauh. Saudara-saudari bangkit dan ambillah apa yang saudara-saudari sudah merencanakan dan menjadi harapan saudara-saudari. Bukan berarti saudara-saudari nanti bisa keluyuran kemana-mana ya, bukan. Tetapi bangkit melawan situasi ini dengan cara yang kita bisa. Nah, semoga Tuhan memberkati kita seperti Yesus yang setia pada rencana Allah, setia dan juga percaya kepada Allah, membuat sesuatu yang baik pada dirinya. Begitu juga kita menjalani situasi ini dalam minggu-minggu pekan suci ini seperti Yesus, masuk minggu sengsara dengan ketabahan, ketenangan, dan kepercayaan kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan diri sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari,
dalam mengikuti jejak putramu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban putra-Mu, Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Ia yang tidak bersalah rela menderita bagi orang berdosa dan rela dihukum dengan tidak adil bagi orang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami dan kebangkitannya menyelamatkan kami. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji Dikau, bersorak gembira sambil bernyanyi.
Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia, dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa, dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan perdamaian ini, memohon kepadamu ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama dengan murid-Nya. Dia mengambil roti, mengucap syukur, dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula pada malam itu ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah datang. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon, terimalah juga diri kami bersama Putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Kardinal Ignatius Suharyo, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, dengan para rasul-Mu yang berbahagia dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi, di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu, dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada
surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Salib di puncak kota,
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami telah menerima putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita bersama-sama dalam saat-saat ini membutuhkan berkat dalam sakramen Maha Kudus. Dan tentu saja pada hari ini kita akan sambung perayaan Ekaristi ini dengan adorasi Ekaristi. Sebagaimana para kita punya kebiasaan dalam minggu yang pertama kita mengadakan adorasi Ekaristi. Semoga dengan adorasi ini kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin yakin akan harapan kita, dan semakin percaya Tuhan menyertai kita selalu. Mari kita siapkan batin kita. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga.
Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita doakan doa Ekaristi. Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hati kami. Kini Engkau sungguh tinggal dalam hati kami dan kami tinggal dalam Dikau. Seperti sabdamu sendiri yang makan tubuhku tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Tuhan, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Kami percaya akan sabdamu. Jikalau seseorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus dengan roti hidup, tubuhmu sendiri kami boleh ambil bagian dalam kehidupan abadi. Sebab Engkau bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan, bantulah kami untuk mencari apa yang berguna bagi keselamatan kami, yakni kehidupan abadi, terutama dengan menyantap tubuh dan darah-Mu dalam Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar dapat menghargai dan menghormati tubuh-Mu, roti hidup yang turun dari surga, lebih daripada segala harta dan makanan yang diberikan oleh dunia. Tuhan, jadikanlah perayaan Ekaristi menjadi pusat hidup kami. Semoga perayaan rahasia-rahasiamu dapat kami hayati dalam kurban harian kami. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar dengan menyantap tubuh-Mu, kami mengalami kasih-Mu dan dibantu untuk mencintai setiap sesama kami. Tuhan, bukalah hati semua orang yang sulit menangkap cinta-Mu, dan perkenankanlah mereka dan kami semua pada saatnya boleh duduk dalam perjamuan di surga, saat Engkau menjadi santapan abadi kami dan sukacita abadi kami, dalam memuji dan memuliakan Allah Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita doakan doa kepada Santa Maria, Bunda Sakramen Maha Kudus. O perawan Maria, Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja, dan harapan seluruh dunia, doakanlah kami, kobarkanlah dalam diri kami semua orang beriman, devosi yang hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima komuni suci setiap hari. Doakanlah kami ya Santa Perawan tak bernoda, Bunda Sakramen Maha Kudus, agar kerajaan Ekaristi Yesus Kristus tinggal di antara kita. Saudara-saudari, mari kita hening sejenak. Mari kita berdoa di hadapan Sakramen Maha Kudus, terutama dalam segala macam kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan kita. Semoga Allah senantiasa mendampingi kita, melepaskan kita dari ikatan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Semoga kita penuh dengan harapan, selalu bersama dengan Tuhan dalam jalan kita.
beri kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi, kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, silahkan berlutut, kita mohon berkat dari sakramen Maha Kudus. Terpujilah Allah, terpujilah nama-Nya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawat Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan semua orang kudus.
salib Golgota. Bisa berbagi kasih kepada mereka-mereka yang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat siang, khususnya umat Paroki Harapan Indah Gereja Katolik Agung. Saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam masa pandemi COVID-19 ini sesuai dengan anjuran dari Keuskupan Agung Jakarta untuk bisa berbagi kasih kepada mereka-mereka yang khususnya membutuhkan, yang lemah. Nah, hari ini kita gereja Albertus Agung mengadakan aksi peduli di masa pandemi COVID-19 yang tujuannya adalah membagikan nasi bungkus kepada para tukang ojek online, driver online, pedagang kaki lima, pengemis, yang tentu saja pada masa-masa sekarang ini mereka berada dalam kesulitan. Karena yang biasanya pemasukannya mungkin juga bisa cukup untuk makan, pada saat seperti ini pasti berkurang karena orang-orang sudah mulai di rumah dan mereka pun untuk masukan harian, untuk makan harian berada dalam kesulitan. Oleh karena itu, saya mengajak supaya para umat juga memiliki empati dan peduli. Bagaimana cara dilakukan dengan sederhana? Hari ini kami membuat satu paket ini isi nasi padang, harganya 10.000, isinya nasi dengan ayam. Masih adakah seperti itu? Masih ada, ya. Jadi nasi bungkus ini adalah nasi padang, harga paket 10.000, nasi dengan ayam, dan tentunya pasti nikmat sekali. Nanti bisa di unboxing. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam membagi makanan ini tentu saja kita mempedulikan juga dengan jarak aman dan juga tentang social distancing. Tadi kita memulai aksi ini yaitu dengan cara memasukkan ini juga orang-orang yang membantu cuma 2-3 orang saja cukup, dan setelah itu baru kami bagikan. Jarak aman dalam persiapan ini cukup 2-3 orang saja. Lalu kemudian kita akan undang supaya para driver online juga ataupun siapa yang lewat di sini untuk bisa mengambil satu persatu, juga tidak berkerumun. Maka kita berikan tulisan dilarang berkerumun supaya mereka juga mengambil jarak aman, dan kita juga yang membagikan juga dalam jarak aman. Dan dalam situasi seperti ini kita tetap menjaga social distancing. Itu saja, semoga saudara-saudari terkasih bisa peduli juga dengan saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan. Bapak sudah jadi Grab berapa lama? Tahunan ya. Gimana Pak rasanya setelah adanya pandemi ini, situasi penumpang bagaimana Pak? Nah, dengan seperti itu berarti penghasilan kurang ya? Kurang ya. Terus bagaimana kira-kira dengan adanya bantuan seperti ini untuk makan siang itu membantu nggak? Sangat membantu ya. Dan Bapak berharap masyarakat yang lain juga bisa ikutan seperti ini yang mampu ya. Gimana kesan-kesan Bapak adanya kayak gini? Ya, membantu sih. Oke, kalau terbantu sih terbantu, tapi kita sih pengennya cepat selesai ya masalah ini ya. Sehat semua. Kita doakan dulu bersama ya Pak ya, supaya bisa selesai pandemi ini dan semuanya bisa kembali normal lagi. Ya, salam sehat Pak ya. Selamat ya dengan Ibu siapa ya? Ibu Salina. Salina berarti setiap sehari-hari jualan kopi ini. Jadi sejak bulan Maret ini kan ada corona itu, jadi makin sepi atau gimana? Makin sepi Pak, gratis banget. Gratis banget ya? Cari duit dari pagi sampai
malam itu kadang-kadang cari duit gocap apa 100 ribu itu susah banget. Oh gitu ya, biasanya dapatnya Kadang-kadang memang dari pagi kita sampai malam, kadang 200, 300 sama modal itu udah dapat kadang-kadang. Kalau sekarang kadang-kadang sampai sore 100 ribu itu memang benar-benar susah. Iya. Jadi kelilingnya sekitar Harapan Indah dari modern ke Harapan Indah gitu, muter-muter tiap hari. Iya, susah memang benar. terdampak banget dengan wabah corona ini. Benar-benar luar biasa ini. Nah, ini tadi kan dapat makan siang itu ya, makan siang. Sebelumnya udah ada yang ngasih juga. Sebelumnya ada kemarin di depan dapat beras sama minyak. Iya, sama liter. Beras yang nggak salah 2 liter. Udah mulai ada untuk yang membantu kan. Aku udah dikasih sama. Makasih banget yang bagi-bagi makanan ini. Mudah-mudahan nanti semakin banyak juga yang bisa membantu. Iya, tahu. Nah, saudara-saudari di lingkungan bisa menggunakan celengan Yesus Tunawisma untuk melakukan aksi ini ataupun dengan kreasi saudara-saudari semua yang ada di lingkungan masing-masing. Tuhan memberkati, salam sehat.